Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda kelas 8. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia kembali setelah PTS kemarin ya. Masya Allah nilainya sangat banyak yang di bawah KKM. Jadi mumpung masih PTS, jadikan itu sebagai cambuk untuk Ananda sekalian bisa belajar lebih baik lagi. Kemudian insya Allah Bapak nanti akan coba lebih banyak latihan soal, terutama latihan soal ujian, agar Ananda bisa lebih paham tentang teks-teks yang diajarkan. Kan kita kemarin sudah belajar 2 teks, yaitu teks berita dan teks iklan. Nah kemudian kita yang ketiga ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Nah kita akan menggali pengetahuan melalui teks eksposisi ini ya. Jadi dari katanya saja sudah ketahuan expose ya, mengekspos, memaparkan sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan ya. Baik. Sebelumnya disiapkan dahulu buku marbinya. Jadi hari ini kita akan mengidentifikasi teks eksposisi ya. Nah, untuk pembahasan yang pertama, silahkan buka buku marbi kelas 8 halaman 55 sampai 56 tentang mengubah kebiasaan buruk ya. Kalau belum ada bukunya, di pause aja video ini, kemudian dilanjut lagi ya. Kita mulai halaman 55 sampai 56 tentang mengubah kebiasaan buruk. Bismillahirrahmanirrahim. Mengubah kebiasaan buruk. Kebiasaan adalah hal-hal yang kita lakukan di bawah alam sadar secara berulang. Kebiasaan juga menyangkut cara berpikir, hasrat dan perasaan kita yang terbentuk oleh berbagai pengalaman kita di masa lalu. Ada beberapa tindakan sehari-hari yang merupakan kebiasaan, misalnya naik sepeda, naik motor, atau menyetir mobil saat berangkat sekolah atau kerja. Kita tidak lagi berpikir saat mengayuh sepeda atau menekan pedal-pedal di mobil. Padahal yang kita lakukan tidak benar-benar berulang. Saraf-saraf kita merespon secara otomatis konteks atau situasi yang kita hadapi secara cepat tersebut. Seseorang yang mampu mengetik cepat mendapatkan keterampilannya dari latihan berulang. Demikian pula seorang koki yang mampu memotong secara cepat dengan pisau. Kita dapat membangun kebiasaan, kemudian kebiasaan-kebiasaan itu yang membentuk diri kita. Misalnya, membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya dapat membentuk pribadi yang cinta kebersihan dan lingkungan. Itulah yang menjadi dasar berpikir para ahli pengembangan diri. Oleh karena itu, banyak pakar pengembangan pribadi yang membangun konsep-konsep pengembangan melalui kebiasaan. Kebiasaan bukan sekedar soal tindakan fisik. Kebiasaan juga menyangkut soal berpikir. Kita tidak bisa berpikir, menganalisa dan bereaksi terhadap suatu situasi dengan cara tertentu. Maka ia akan membentuk suatu pola pikir. Nah, pola pikir adalah kebiasaan dalam berpikir. Sama seperti kebiasaan fisik, pola pikir sulit diubah. Namun sekali lagi ia bisa diubah dengan latihan. Kita adalah kebiasaan kita. Kita dibentuk oleh berbagai kebiasaan. Kesuksesan atau kegagalan ditentukan oleh kebiasaan-kebiasaan tersebut. Jika kita mau belajar dari orang sukses, cobalah menelisik pola kebiasaannya. Ia pasti punya kebiasaan tertentu. Kalau ingin berubah dari diri kita yang sekarang, kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan kita. Untuk membangun kebiasaan positif dalam pembentukan diri, kita bisa mulai dari hal kecil seperti tepat waktu, tertib di jalan dan tempat umum, menjaga kebersihan, jujur, serta menepati janji. Pada saat yang sama kita bisa menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk.
seperti menunda, menghindar, menyangkal, dan sebagainya. Dari penjelasan di atas, pada intinya kita adalah kebiasaan kita. Kita ingin mengubah nasib, jalan hidup, dan masa depan. Kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang sering kita lakukan. Dengan demikian, kita dapat menentukan berbagai hal yang dapat mendorong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sumber edukasi.kompas.com. Ya, jadi apa nih apa yang dipaparkan teks tersebut? Nah, menurut Ananda apa yang dipaparkan teks tersebut? Ya, betul. Teks ini jadi menceritakan tentang kebiasaan, cara kita mengubah kebiasaan. Jadi kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk, misalkan suka terlambat masuk tahfiz, kemudian suka terlambat mengumpulkan tugas, kemudian belajar H-1 sebelum ujian. Nah, itu kebiasaan-kebiasaan buruk. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Ya perlahan-perlahan. Jadi perlahan-perlahan, tepat waktu, misalkan tepat waktu masuk pelajaran, masuk tahfiz, tidak tidur saat jam pelajaran, kemudian belajar dari jauh-jauh hari, mempersiapkan, menganalisis soal, dan menanyakan kepada guru apa yang kurang. Nah, itu adalah salah satu kebiasaan-kebiasaan baik yang harus kita biasakan, harus kita mulai gitu kan. Kan ada istilah gitu. Jadi sebelum 20 hari itu tidak akan menjadi habit atau kebiasaan. Nah, jadi kalau misalkan sudah 21 hari dilakukan kebiasaan untuk tepat waktu masuk, misalkan pada jam tahfiz, itu akan menjadi kebiasaan nantinya. Tapi kalau Anda membiasakan diri untuk telat, nanti kesananya juga akan terbiasa menjadi pribadi yang telat gitu kan. Dan pribadi yang telat menyebabkan susah mengumpulkan tugas, misalkan susah mencerna pelajaran, dan itu berakibat ke hal-hal yang buruk. Nah, kemudian juga di sini apa teks tersebut disertai fakta atau data pendukung? Iya, dijelaskan bahwa ilmuwan-ilmuwan terutama di paragraf di paragraf kedua, ketiga, keempat di sana ada pemaparan tentang data-data atau apa yang dilakukan oleh ilmuwan tentang cara pengembangan karakter, pengembangan diri ya, dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan ini. Kebiasaan membuang sampah ya, akan menumbuhkan kepekaan peduli terhadap lingkungan. Nah, kebiasaan misalkan mengetikkan itu juga dari kebiasaan, bisa mengetik cepat, bisa naik motor, bisa naik mobil, dan itu lahir dari kebiasaan ya, seperti itu. Nah, kemudian jadi teks eksposisi ini apa sih sebenarnya? Nah, tadi kan sudah Bapak jelaskan bahwa dia itu bersifat memaparkan. Nah, jadi di bahasa Indonesia ini kita tuh banyak berurusan dengan teks-teks kan, teks persuasi, teks eksposisi, teks berita, teks iklan, teks deskripsi, teks hasil percobaan. Nah, kan banyak teks. Jadi kalian harus bisa menganalisis sebuah teks, kemudian kalian tuh bisa tahu ini kemana arahnya. Misalnya mengapa 5W1H itu kan. Nah, itu juga harus bisa dijawab. Kemudian menentukan berbagai hal di dalam teks itu, tujuan dari pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, di teks eksposisi ini tujuannya adalah memaparkan, menjelaskan, menyampaikan informasi, mengajarkan, dan menerangkan suatu masalah penting. Tadi kan menjelaskan masalah tentang cara membiasakan untuk hal-hal yang positif. Nah, kan. Kemudian kandungan. Nah, kandungannya apa? Nah, di dalamnya dipaparkan tesis atau pernyataan penulis disertai beberapa argumen alasan yang mendukung pernyataan yang disampaikan. Nah, jadi kalau di koran atau di website berita itu mungkin teks eksposisi itu masuk ke bagian opini. Nah, biasanya ada bagian opini dari
dari penulis yang ditunjuk oleh editor surat kabar. Jadi biasanya di kolom opini ini ada pendapat-pendapat dari penulis ahli dan itu disertai oleh data juga. Nah, itu termasuk teks eksposisi juga. Nah, kemudian disajikan secara objektif, tidak memihak, kemudian singkat dan jelas serta padat ya. Jadi seperti itu ya. Coba Ananda melatih untuk baca banyak teks gitu kan. Nah, terus analisis isinya tuh kemana ya, seperti itu. Nah, kemudian ini ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama berisi tentang pendapat, gagasan atau keyakinan penulis terhadap suatu topik pada suatu bidang. Nah, kemudian uraian bersifat objektif dan benar-benar bertujuan menambah pengetahuan pembaca. Jadi objektif, kemudian ada gagasan yang bersifat memaparkan, kemudian dilengkapi penjelasan tambahan seperti gambar, angka, grafik, statistik, bagan dan ilustrasi. Kalau yang tadi tentang kebiasaan dia dilengkapi dengan gambar ya. Kalau misalkan ada informasi tentang kayak hasil percobaan misalkan yang disampaikan secara eksposisi, nah di situ ada grafiknya, ada data statistiknya bisa ya. Kemudian menggali ide penulisan melalui proses analisis dan sintesis. Jadi dianalisis, kemudian juga kita cermati si teks eksposisi itu ya. Idenya tuh tentang apa gitu kan, ide pokoknya itu apa sih, apa yang dimaksud oleh teks ini. Nah, kemudian kalimat penutup ditandai dengan penegasan, bukan berupa ajakan atau permintaan dukungan. Jadi biasanya kalimat terakhir kan, kalimat awal biasanya penegasan ya, argumen. Nah, misalkan memupuk kebiasaan hidup baik itu penting, seperti di paragraf pertama tadi yang mengubah kebiasaan buruk. Nah, kebiasaan adalah hal yang kita lakukan di bawah alam sadar secara berulang. Nah, kan ini ada dipaparkan argumen-argumennya ya, penegasan awalnya di paragraf pembuka. Nah, di paragraf selanjutnya itu tentang argumen penulis. Nah, kalau di paragraf akhir itu ada simpulan ya, dan itu bukan ajakan atau permintaan dukungan. Kalau itu kan persuasi jatuhnya, berupa teks ajakan. Nah, kemudian biasanya paragraf pertama itu berupa pembukaan ya, berisi pernyataan gagasan penulis terhadap topik yang dibahas seperti itu. Nah, kemudian unsur-unsur teks eksposisi ini ada 4 yang harus Ananda pahami. Jadi Ananda tuh tahu jadi ngelihat sebuah teks, kemudian ini judulnya, ini pembukaannya, ini isinya, kemudian ini simpulannya ya. Nah, judulnya pertama berfungsi mengarahkan perhatian dan memaparkan isi teks secara singkat. Nah, kemudian biasanya di paragraf di atas paragraf pertama kan judul, pasti udah paham ya judul itu seperti apa. Kemudian tesis pembukaan. Nah, biasanya ini di paragraf pertama berisi paparan, pernyataan atau gagasan penulis sesuai dengan topik yang dibahas. Kalau tadi di judul di yang mengubah kebiasaan buruk itu judulnya. Kemudian paragraf pertamanya, kebiasaan adalah hal yang harus kita lakukan di bawah sadar secara berulang sampai di saraf kita merespons secara otomatis konteks atau situasi yang kita hadapi secara cepat-cepat tersebut. Nah, itu kalimat pembuka. Nah, biasanya di paragraf pertama. Nah, kemudian argumen isi. Nah, biasanya setelah paragraf kedua ke sana ya, berisi alasan, pernyataan pendukung untuk memperkuat pernyataan dan disertai dengan data. Nah, biasanya di sini dipaparkan. Kalau di sini kan
oleh karena itu banyak pakar pengembangan pribadi yang membangun konsep-konsep pengembangan melalui kebiasaan. Nah, disebutkan apa yang sedang dilakukan oleh masyarakat dunia, oleh ilmuwan, oleh berbagai pihak terkait. Nah, kemudian simpulan atau penutup di sini di paragraf terakhir dari penjelasan di atas, karena ada kata seperti itu. Dari penjelasan di atas, pada intinya kita adalah kebiasaan kita dan lain-lain gitu kan sampai akhir. Ya, seperti itu. Semoga Ananda bisa membedakan ya mana yang judul, mana yang pembuka, mana argumen, mana simpulan. Kemudian bisa juga menganalisis isi dari teks eksposisi ya. Ya, mungkin cukup sekian dari Bapak. Insya Allah ada PR di e-learning. Jadi Ananda tolong analisis sebuah teks eksposisi, kemudian ada pertanyaan-pertanyaannya juga ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.